Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan soal mengenai materi sifat-sifat notasi sigma part 2. Kita lanjut ke nomor yang ke-8. Hasil dari sigma 3n plus 2. Untuk n-nya dimulai dari 0 sampai 14. Berarti di sini sama kita jabarkan. Kita ganti variabel n dengan 0. 3 kali 0 plus 2. Kemudian ditambah 3 kali 1 plus 2. Ditambah 3 kali 2 plus 2 dan seterusnya sampai batas atasnya yaitu 14, berarti 3 kali 14 plus 2. Nah, kita hitung ini, 0 ditambah 2, 2 ditambah ini 5 ditambah 6 tambah 2, 8 ditambah dan seterusnya, ini sama dengan 42 tambah 2, 44. Nah, akhirnya terbentuk deret aritmatika. Nah, kalau kita jumlahkan satu-satu itu banyak sekali, maka kita menggunakan rumus deret aritmatika, yaitu Sn sama dengan n per 2 A plus UN. Dengan n-nya berapa? Nah, di sini n-nya yaitu batas atas dikurangi batas bawah ditambah 1. Batas atasnya 14 dikurangi batas bawahnya 0. Tambah 1 sama dengan 15 ya, berarti jumlah sukunya ada 15, kita cari S15. 15 per 2 kali A-nya 2 plus UN-nya 44, berarti sama dengan 15 per 2 kali 46. Kita coret, ketemu 23, sehingga 15 kali 23 itu sama dengan 345. Jadi hasil dari bentuk notasi sigma tersebut adalah 345 yang B. Lanjut. Nomor 9. Nah, di sini perhatikan untuk formulanya ini fungsinya itu sama ya. Sama-sama n kuadrat min 5n plus 6 per n kuadrat min 4n plus 4 untuk masing-masing suku. Tetapi yang berbeda di sini adalah batasnya, batas-batas atas sama batas bawah. Nah, kalian lihat batasnya di sini dari 4 sampai 5, kemudian yang kedua dari 6 sampai 7. Sesuai dengan sifat yang ini ya, sigma I dari 1 sampai N dari UI, itu bisa kita pecah menjadi sigma UI, I-nya dari 1 sampai M ditambah sigma UI, I-nya dari M plus 1 sampai N. Seperti itu, berarti dari sini kan bisa kita gabung menjadi sigma N. N-nya dimulai dari 4, ini kan berurutan 4, 5, habis 5, 6, 7. Berarti bisa kita gabung menjadi sigma N-nya dimulai dari 4 sampai akhirnya 7. Untuk fungsinya sama, jadi di sini syaratnya fungsinya harus sama, yaitu N kuadrat min 5N plus 6 per N kuadrat min 4N plus 4. Nah, karena pada pembilang dan penyebut semuanya merupakan fungsi kuadrat, coba kita faktorkan ya. Untuk yang atas itu faktornya menjadi N min 2 kali N min 3 ya. Kemudian yang bawah itu faktornya menjadi N min 2 kali N min 2. Nah, di sini bisa kita sederhanakan. Sama-sama N min 2 kita coret, baru kita masukkan nilai N-nya. N-nya 4 dulu, berarti 4 min 3, 1. 1 per 4 min 2, 2, berarti 1/2, ditambah sekarang 5, berarti 5 min 3, 2, per 5 min 2, 3. Tambah sekarang 6. 6 min 3, 3, per 6 min 2, 4. Tambah yang terakhir 7. 7 min 3, 4, per 7 min 2, 5. Nah, sekarang tinggal kita hitung. Kita cari penyebutnya, kita samakan penyebutnya. Ada 2, 3, 4, 5, berarti KPK-nya adalah 60. 60 bagi 2, 30 kali 1, 30, ditambah 60 bagi 3, 20 kali 2, 40, ditambah 60 kali 4, 15 kali 3, 45, ditambah 60 bagi 5, 12 dikali 4, 48. Sehingga kalau kita hitung itu yang atas ada 163 per 60, sehingga jawabannya yang C. Lanjut. Nah, untuk nomor 10, notasi sigma yang ekuivalen dengan bentuk berikut itu yang mana? Nah, kita perhatikan dari
5 opsi ini kira-kira yang berubah apa selain fungsi ininya? Yang berubah adalah batas atas dan batas bawahnya. Di sini semuanya batas bawahnya 1, batas atasnya 5. Berarti kalau pada soal batas bawahnya 5, pada opsi batas bawahnya 1, berarti kita perlu memproses dengan mengurangi 4 pada masing-masing batasnya. Nah, ini kalau kita kurangi batasnya, kurangi 4, ini kan 5 kurangi 4, 1, 9 kurangi 4, 5 ya. Kalau batasnya berkurang, berarti nanti pada formulanya itu bertambah sebanyak pengurangannya tadi 4 ya, berarti kita tambahkan 4. Nah, jadi K-nya ini yang semula K menjadi K plus 4. Tinggal kita hitung. 2K plus 8 ya, min 5 kuadrat. Itu sama dengan sigma K sama dengan 1 sampai 5. Ini jadi 2K plus 3 kuadrat. Kira-kira sudah ada di opsi belum? Belum ya, yang di opsi ini adanya negatif. Berarti ini bukan jawabannya. Ini pun juga bukan. Berarti kita jabarkan coba. Ini kita kuadratkan menjadi sigma K sama dengan 1 sampai 5. Ini jadi 4K kuadrat plus 12K kalau kita kuadratkan ya, plus 9. Belum juga ada di opsi. Jadi kita pecah satu-satu, kita pisahkan menjadi sigma K dari 1 sampai 5, 4K kuadrat plus. Nah, di sini hanya ada 2 suku ya, berarti kita pisahkan 2 saja. Berarti kita pisahkan ini saja. Terus sigma K sama dengan 1 sampai 5, 12K plus 9. Kemudian ini konstanta bisa kita pindahkan ke depan. 4 sigma K 1 sampai 5 K kuadrat plus, nah ini ada 12, ada 9, berarti bisa kita keluarkan 3 ya. Jadi seperti ini, 3 kali. Nah, 4K plus 3 gitu. Nah, 3 ini konstanta bisa kita pindahkan ke depan. Ini saya tulis lagi. Nah, jadi 3 kali sigma 4K plus 3 dengan K-nya dari 1 sampai 5. Sudah ada di pilihan? Sudah ada ya, yaitu sesuai dengan opsi yang ini, D. Nah, seperti itu caranya. Lanjut. Nomor 11, diketahui sigma PI dengan I-nya dari 6 sampai 25 itu sama dengan 10. Maka nilai dari sigma 2 plus PI dengan I-nya 6 sampai 25 itu berapa? Nah, ini sama, kita pisahkan. Ini yang ada di dalam kurung ini menjadi sigma 2 dengan I-nya dari 6 sampai 25 ditambah sigma PI dengan I-nya 6 sampai 25. Nah, kita untuk suku yang pertama ini kita gunakan sifat. Sigma K itu adalah konstanta dengan I dari 1 sampai N, maka hasilnya adalah K dikali batas atas. Di sini syaratnya batas bawahnya harus 1. Nah, ini belum bisa kita gunakan sifat karena batas bawahnya masih 6. Biar 1, maka perlu kita kurangi dengan 5 ya. Untuk semua batas kita kurangi dengan 5. Menjadi, ini 6 kurangi 5, 1. 25 kurangi 5 itu 20. Plus, nah ini tetap saja karena di sini kan yang diketahui batasnya sudah sama dari 6 sampai 25. Sigma PI, I-nya dari 6 sampai 25. Nah, dari sini kita gunakan sifat. Ini sudah 1 batas bawahnya. Jadi 2 kali batas atas, 2 kali 20, ditambah sigma PI, I dari 6 sampai 25 itu nilainya adalah 10. Nah, sehingga tinggal kita hitung 2 kali 20, 40, ditambah 10, hasilnya sama dengan 50. Sehingga jawabannya yang A. Lanjut. Nomor 12, diberikan sigma UI, I dari 1 sampai 50 itu bernilai 60. Kemudian sigma KI, I dari 1 sampai 50 itu bernilai 21. Maka nilai dari bentuk sigma berikut adalah, nah di sini juga kita pisahkan masing-masing suku pada fungsi tersebut. Berarti jadi sigma 2 UI, I-nya dari 1 sampai 50 dikurangi sigma 3 KI, I-nya dari 1 sampai 50 ditambah sigma 4
dengan I-nya 1 sampai 50. Nah, ini kita gunakan sifat konstanta, kita pindahkan semua ke depan menjadi 2 kali sigma UI. I-nya dari 1 sampai 50 dikurangi 3 kali sigma KI dengan I-nya 1 sampai 50 ditambah sigma 4 dengan I-nya 1 sampai 50. Nah, baru kita masukkan dengan yang diketahui. 2 kali, nah sigma UI di sini nilainya 60, kita masukkan 60 min 3 kali sigma KI, batasnya sama ya, sigma KI nilainya 21 plus sigma 4, berarti di sini batas bawahnya sudah 1, berarti kita gunakan sifat 4 kali batas atas, yaitu 50. Tinggal kita hitung, berarti 120 dikurangi 63 ditambah 200. Hasilnya adalah 257, sehingga jawabannya sesuai dengan opsi yang E, seperti itu. Lanjut nomor 13. Bentuk sigma n kuadrat min 4 untuk n sama dengan 1 sampai 10 bila diubah ke dalam notasi sigma dengan batas atasnya 7 menjadi berapa? Jadi batas atasnya ini kita buat 7. Saya tulis ulang bentuk notasi sigmanya. Nah, jika kita ubah batas atasnya dengan 7, berarti kan perlu kita kurangi dengan 3 ya. Semua batas kita kurangi dengan 3. Berarti yang atas itu jadi 7, yang bawah itu jadi 1 dikurangi 3 sama dengan min 2. Nah, kalau batasnya dikurangi, berarti pada fungsinya di sini itu ditambah. Tambah sebanyak pengurangannya tadi, yaitu 3. Jadi semula n berubah menjadi n plus 3. Kuadrat min 4. Nah, kita jabarkan. Karena di sini belum ada yang sesuai pada opsi. Ini menjadi, kita kuadratkan n kuadrat plus 6n plus 9 min 4. Sama dengan sigma n kuadrat plus 6n plus 5. Untuk batasnya, n dari negatif 2 sampai 7. Nah, ini pada opsi salah ya. Harusnya di sini negatif 2. Nah, jawaban yang sesuai adalah yang E. Lanjut. Nomor 14. Nilai dari sigma 6K-19 untuk K-nya dari 1 sampai A adalah berapa? Nah, di sini kita jabarkan. Karena di sini batas atasnya kan berupa variabel, berarti kita gunakan bentuk yang saya berikan sebagai materi tambahan. Nah, menjadi sigma 6K, kita pisah ya. Dikurangi sigma 19 untuk K-nya 1 sampai A. Di sini kita gunakan sifat konstanta, kita pindahkan ke depan sigma, berarti 6 kali sigma K, K-nya dari 1 sampai A, min sigma 19, K-nya dari 1 sampai A. Sama dengan ini 6, lalu sigma K itu sesuai dengan ini. Merupakan deret bilangan asli yang dirumuskan dengan Sn sama dengan setengah n kali n plus 1. Nah, di sini karena variabel, jika kita masukkan batas atas ke dalam suatu deret bilangan asli, maka dia akan mengandung variabel A. Jadi di sini, kan ini ya, kalau kita masukkan kan berarti nanti 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai A. Sehingga pada rumus umum ini untuk n kita ganti dengan A. Sehingga menjadi setengah A kali A plus 1, seperti itu. Dikurangi, ini kita gunakan sifat 19 kali A. Nah, tinggal kita hitung. Sederhanakan, 3 berarti 3A kali A, 3A kuadrat, 3A kali 1 plus 3A. Dikurangi 19A, hasilnya sama dengan 3A kuadrat min 16A. Sehingga jawabannya yang C. Seperti itu. Nah, ini adalah pembahasan materi sifat-sifat notasi sigma part 2 untuk nomor 8 sampai 14. Untuk nomor 15 sampai 20 akan saya bahas pada video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.